Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, bab 1, ayat 14 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Sabda Tuhan, penopang hidup. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, bekerja untuk menopang hidup, bersahabat dan berkeluarga untuk menopang hidup. Intinya adalah kita mencari topangan dalam hidup. Manusia yang adalah saudaramu, keluargamu, bisa berbalik mengkhianatimu. Topangan itu jadi rapuh. Harta dunia yang Anda miliki dalam sekejap raib oleh bencana, dan sekalipun ada, tidak seutuhnya menopang hidup dan kebahagiaanmu. Sebuah topangan yang tak dapat diandalkan. Inilah indikasi bahwa kita membutuhkan topangan hidup yang pasti dan abadi. Siapa dan apakah dia kalau bukan Tuhan dan sabdanya? Saudara-saudariku terkasih, Yesus memanggil kita untuk bertobat dari sebuah pencaharian dan pendewaan terhadap hal-hal duniawi sebagai topangan hidup. Waktu-waktu kita semakin menipis, maka Yesus memanggil kita untuk menyadari mendesaknya waktu untuk keselamatan kita. Ia memanggil para murid untuk sedikit bertolak dari rutinitas menebarkan jala duniawi untuk sebuah bentuk kehidupan yang menyelamatkan. Sejujurnya, kita memang butuh makan dan minum, dan butuh membangun relasi. Maka jala harus ditebarkan. Namun hidup tidak hanya sampai di situ. Keselamatan jiwa dan raga kita adalah perhatian utama Yesus sebagai sabda Allah. Maka ia memanggil para murid untuk menjala manusia kepada topangan hidup yang sesungguhnya, yaitu Allah dan sabdanya. Saudara-saudariku terkasih, sabda Allah adalah penopang hidup yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Para murid yang dipanggil segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus, karena mereka sadar bahwa Yesus adalah topangan hidup yang abadi. Hidup membutuhkan keputusan, maka buatlah keputusan untuk menggeser makna kerja kita di dunia ini untuk mendapatkan Tuhan dan sabdanya sebagai penopang abadi hidup dan keselamatan kita, karena dialah yang menopang segala yang ada. Demikian kata surat kepada orang Ibrani. Tuhan memberkati kita semua.